Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Tricahyono dengan NIM 11022223101 berada kelas di IL 4602. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem telekomunikasi yang dimana berjudul Sistem Telekomunikasi Berbasis IoT dengan Implementasi ESP32. Next, di sini ada daftar isi. Yang pertama, pendahuluan, dasar-dasar, ESP32, landasan teori, penggunaan di dunia maya, disimplementasi, data, kesimpulan, dan terakhir, rekomendasi. Pertama, yaitu adalah pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan terbesar dalam teknologi komunikasi adalah penerapan konsep Internet of Things atau biasa disebut IoT, di mana perangkat terhubung satu sama lain untuk bertukar data melalui jaringan internet. Teknologi IoT membuka banyak kemungkinan dalam bidang pertanian, kesehatan, keamanan, dan sistem manajemen data. Implementasi IoT seringkali melibatkan penggunaan perangkat mikrokontroler untuk menghubungkan sensor dan aktuator ke jaringan melalui sistem komunikasi digital. Kedua, yaitu dasar-dasar. Sistem telekomunikasi adalah sistem yang digunakan untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam bentuk suara, data, atau gambar. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan transmisi informasi yang efisien dan dapat diandalkan. Komponen-komponen tersebut meliputi sumber informasi, pemajar, media transmisi, dan penerima. Proses komunikasi dalam sistem telekomunikasi yaitu bisa mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital, penggandaan informasi, serta penggunaan teknik modulasi dan multiple access untuk memastikan data dikirimkan dapat tanpa gangguan. Yang ketiga, yaitu adalah pengenalan dengan ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang dirancang oleh Express System yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi IoT. Unggulan utama dari ESP32 adalah fleksibilitasnya dalam mendukung berbagai protokol komunikasi, kemampuannya untuk beroperasi dalam mode hemat daya, dan harganya yang terjangkau. Dalam sistem telekomunikasi, ESP32 digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dengan jaringan kabel, memungkinkan terjadi pertukaran data secara real-time. ESP32 memiliki beberapa fitur yang sangat mendukung implementasi IoT, beberapanya seperti ADC, PWM, dan I2C, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan aplikasi berbasis web atau cloud, menjadikannya komponen yang sangat efisien dalam menghubungkan perangkat dalam sistem komunikasi IoT. Dan ketiga, keempat, landasan teori. Modelisasi adalah teknik untuk menumpahkan informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier agar dapat dikirimkan melalui saluran transmisi. Dalam komunikasi digital, berbagai teknik modelisasi digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal digital. Beberapa teknik modelasi yang sering digunakan adalah Amplitude Caching dengan singkatan ASK, Frequency Shift Keying singkatannya PSK, dan Passive Keying yang bisa disebut PSK. Modelisasi digital memungkinkan transmisi data dengan tingkat efisien yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap intervensi. Selain itu, dalam sistem komunikasi modern, teknik multiple access digunakan untuk memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagai saluran komunikasi secara bersamaan. Teknik multiple access yang umum digunakan Multiple Frequency Division Multiple Access atau yang biasa disebut PDMA. Time Division Multiple Access (TDMA) dan Kode Division Multiple Access yang terakhir biasa disebut JDMA. Teknik-teknik ini sangat penting dalam memastikan penggunaan spektrum yang efisien dan meningkatkan kapasitas sistem komunikasi. Next, yaitu penggunaan di dunia maya. Sistem telekomunikasi telah diterapkan berbagai sektor kehidupan, memberikan dampak besar dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Dalam bidang pertanian, sistem IoT yang berbasis ESP32 digunakan untuk memantau kelembapan tanah, suhu udara, dan parameter lainnya secara otomatis, memungkinkan petani untuk mengambil
keputusan yang lebih tepat, waktu, dan efisien. Di sektor kesehatan, sistem telekomunikasi digunakan untuk pemantauan pasien jarak jauh, di mana data kesehatan seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan kadar oksigen dapat dipantau secara real-time dan dikirimkan ke profesional medis untuk dianalisa lebih lanjut. Teknologi ini juga digunakan dalam sistem pengawasan keamanan, di mana sensor dan kamera terhubung dengan ESP32 untuk memberikan umpan langsung kepada pemantau keamanan, memungkinkan deteksi kejadian yang lebih cepat. Desain implementasi. Desain sistem IoT berbasis ESP32 dimulai dengan memilih sensor yang sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Setelah sensor terhubung ke ESP32, perangkat ini akan mengumpulkan data dan mengirimkan informasi tersebut ke server atau cloud menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Data yang diterima kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna melalui antarmuka pengguna user interface. Dalam sistem ini, ESP32 berperan sebagai penghubung antara dua basic sensor dan dunia digital server atau cloud. Selain itu juga, ESP32 memungkinkan pengoperasian sistem dalam mode hemat daya yang sangat berguna dalam aplikasi berbasis baterai seperti perangkat pemantau lingkungan dan sistem pemantau kesehatan. Yang dan selanjutnya, data. Keamanan dan kinerja merupakan dua aspek penting dalam sistem telekomunikasi. Keamanan data yang dikirimkan melalui jaringan harus dijaga dengan baik agar tidak jatuh ke tangan yang salah. ISP kedua mendukung enkripsi TLS atau SSL yang memastikan bahwa data yang dikirimkan antar perangkat dan server tetap aman. Selain itu, kinerja sistem juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal latensi, kecepatan, transmisi, dan daya yang digunakan. Menggunakan teknik modulasi dan multiple access yang efisien dapat meningkatkan kinerja sistem, sementara pengguna penghemat daya pada ESP32 dapat memperpanjang umur baterai perangkat. Kesimpulan, sistem telekomunikasi berbasis IoT dengan implementasi ESP32 memiliki potensi yang sangat besar. Sistem ini memungkinkan dengan implementasi ESP32 memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan dengan menggunakan teknik komunikasi digital yang efisien dan dapat diandalkan. Sistem ini memungkinkan pengiriman data secara real-time antara perangkat dan pengguna. Kemampuan ESP32 untuk mendukung konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth serta operasional mode hemat daya menjadikannya solusi yang sangat ideal untuk aplikasi berbasis IoT. Implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia melalui aplikasi yang lebih cerdas. Sensor-sensor untuk diakuisisi informasi dari lingkungan sekitar. Selain itu, dengan dukungan terhadap teknik komunikasi modern seperti modulisasi digital, teknik multiple access, dan protokol komunikasi berbasis internet yaitu MQTT atau HTTP, ESP32 mampu menjembatani antara dunia fisik dan dunia digital secara efisien dan real-time. Sistem ini dapat diimplementasikan tidak hanya dalam skala kecil, namun juga dapat dikembangkan untuk sistem yang lebih kompleks seperti jaringan sensor cerdas di lingkungan industri atau sistem pemantauan berbasis cloud untuk smart system. Dengan melakukan analisis parameter performa seperti latensi, SNR, BER, dan efisiensi daya, penggunaan sistem ini dapat memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan stabil, hemat energi, dan aman dari gangguan. Oleh karena itu, integrasi SP32 dalam sistem telekomunikasi membuka peluang luas untuk menciptakan solusi digital yang murah, scalable, dan berdaya guna tinggi bagi masyarakat. Rekomendasi. Berdasarkan kejadian pembahasan dalam tiga besar ini, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pengembangan dan penerapan sistem telekomunikasi berbasis ESP32 ke depannya. 1. Meningkatkan keamanan komunikasi. 2. Penggunaan ESP32 pada sistem komunikasi hendaknya selalu dibarengi dengan pengamanan data menggunakan protokol enkripsi seperti TLS atau SSL. Memanfaatkan LoRa untuk jarak jauh.
Sangat direkomendasikan LoRa dapat memperluas cakupan sistem hingga beberapa kilometer dengan biaya operasi yang rendah. 5. Integrasi cloud computing. 7. Efisiensi energi untuk operasi lapang. Sekian dan terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.